Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Pada tahun 2618, bumi telah menjadi hancur dan semua makhluk telah binasa. Badai pasir yang sangat hebat sedang terjadi dan menutupi permukaan bumi. Pada waktu itu, ada pesawat alien yang mendarat di bumi, kemudian turun 4 alien di badai pasir tersebut. Mereka seperti telah terbiasa tiba di bumi dan masuk ke suatu gedung. Mereka kemudian menaiki elevator yang mengantar mereka ke bawah tanah. Bangunan ini tampak seperti bunker yang dibuat ketika cuaca permukaan bumi sudah tidak dapat ditinggali lagi, dan bunker ini menjadi tempat tinggal manusia sementara. Ketika elevator berhenti, mereka berjalan melalui lorong, dan terdapat pintu di ujung lorong tersebut. Mereka memasuki pintu itu, dan seketika mereka dikejutkan oleh suara yang keras. Peralatan di sana pun menyala secara otomatis, dan komputer di sana bertanya apakah mereka mendapat navigasi dari satelit di bumi. Hal ini berarti salah satu dari mereka pernah mendatangi bumi. Kemudian 3 alien tersebut membuka topengnya, menunjukkan wajahnya yang biru. Pemimpin mereka tetap mengenakan topengnya. Komputer tersebut kemudian mengetes mereka, dan meminta mereka untuk memilih gambar sesuai yang diminta. Lah, kok seperti cap-cap buat tes robot ya? Pemimpin mereka maju untuk menjalankan tes tersebut. Gambar pertama adalah kuda, dan pemimpin tersebut memilih gambar yang tepat. Kemudian tes kedua adalah pohon, dan lagi-lagi pemimpin itu dapat memilih gambar yang sesuai. Tes terakhir adalah gambar satelit. Tentu saja dia dapat memilih gambar yang benar. Dengan demikian, mereka dapat mengerti sistem komunikasi manusia. Kemudian muncul video di layar tersebut. Ilmuwan di video itu menyambut mereka yang telah datang di bumi. Tempat ini dibuat untuk mengenang ilmu dan pengetahuan tentang manusia, karena makhluk di bumi telah punah. Tapi tampaknya hanya pemimpin mereka yang mengerti tentang video tersebut, karena alien yang lain tampak kebingungan. Ilmuwan itu berkata kalau tradisi manusia adalah menyambut satu sama lain, jadi dia menyambut alien tersebut di bumi. Dia kemudian bercerita kalau manusia telah punah, dan dalam komputer ini ada jutaan data tentang kehidupan manusia. Ketika mereka bertanya mengapa manusia bisa punah, video tersebut mendadak berhenti, dan menayangkan video lain tentang apa yang terjadi. Meskipun teknologi mereka sudah sangat canggih, mereka tidak dapat memahami tujuan keberadaan mereka di dunia yang sebenarnya. Di akhir zaman, mereka saling berperang dan memperebutkan kekuasaan masing-masing, dan pada akhirnya bumi dan alam tidak dapat menahan kerusakan yang terjadi. Sebagai upaya terakhir, mereka mencari keberadaan alien dan meminta tolong kepada mereka. Jadi mereka mengirim perwakilan ke luar angkasa untuk mencari alien tersebut. Ketika video menunjukkan foto dari perwakilan itu, pemimpin mereka menekan layar ke seorang pria. Komputer tersebut merespon, kemudian menampilkan profil seorang pria bernama Shepard. Dia bergabung di program itu pada tahun 2087, dan merupakan salah satu dari 7 perwakilan untuk mencari alien. Video tersebut menunjukkan Shepard yang mengikuti arahan dari pemimpinnya, Whitney. Whitney menjelaskan tentang sebuah kotak dinamakan kotak pengetahuan yang berisi informasi tentang kehidupan di bumi. Mereka harus menunjukkan kotak ini jika mereka bertemu dengan alien. Manusia telah mengirim 6.000 kotak ke penjuru semesta, dan kali ini kotak tersebut akan diantar oleh manusia. Dalam upacara pengiriman, pembicara Alice menyampaikan kepada mereka kalau mereka menjalankan misi yang sangat penting. Mereka disumpah untuk menjalankan tugas ini hingga nafas mereka yang terakhir. Sebelum mereka pergi, mereka bertemu dengan keluarganya untuk terakhir kalinya. Ayahnya memeluk Shepard dengan bangga, sementara ibunya khawatir akan keselamatan anaknya. Kemudian dia mencium istrinya, dan temannya, Tess mengambil foto Shepard dengan keluarganya. Mereka akhirnya memasuki pesawat mereka. Shepard meletakkan foto itu di samping, sementara dia mengencangkan sabuk pengaman. Pesawat tersebut segera berangkat dengan kecepatan tinggi, dan seluruh pesawat itu berguncang dengan keras. Tetapi tidak lama kemudian, Shepard tiba di tujuannya, dan pesawat itu mulai stabil. Dia memulai pemindaian untuk mencari tanda keberadaan alien, sambil dia menghubungi rekannya di bumi. Tampaknya tidak ada tanda-tanda alien, jadi dia diminta untuk pergi ke tujuan berikutnya. Sayangnya, stasiun di bumi mendengar kabar buruk bahwa salah satu perwakilan telah mencapai tujuan keempat, dan ketika dia melanjutkan tujuannya, pesawatnya meledak. Rekannya di bumi menutup alat komunikasinya dengan kain putih, menandakan dia telah gugur menjalankan tugasnya. Sementara itu, Tess telah mencapai tujuan ke-18, tetapi satu persatu perwakilan tersebut gugur karena pesawat yang meledak, ataupun kehabisan oksigen. Selama beberapa hari, hanya tinggal Shepard, Tess dan satu temannya lagi. Shepard bertanya kepada rekannya bagaimana situasi perwakilan yang lain,
Tetapi rekannya berbohong dan berkata mereka baik-baik saja. Tess kemudian bercanda kepada rekannya di bumi kalau dia akan mengalahkan Shepard dalam misi ini. Tetapi sayangnya dia pun gugur karena terlalu dekat dengan bintang. Sementara itu, Shepard telah mencapai tujuan ke-213, dan dia bertanya bagaimana kabar Tess. Rekannya kembali berbohong supaya moral Shepard tidak hancur dan tetap melakukan misinya. Tidak lama setelah itu, perwakilan yang terakhir juga meninggal, sehingga Shepard menjadi satu-satunya yang tersisa. Ketika dia mau ke tujuan berikutnya, pesawatnya mengalami kerusakan. Semua orang di bumi menjadi tegang karena dia satu-satunya harapan bumi untuk selamat. Mereka mencoba mengambil data dari pesawat Shepard, tetapi gagal. Shepard akhirnya terjatuh di planet yang mirip dengan bumi. Untungnya tempat tersebut bersalju, sehingga pendaratan Shepard cukup mulus. Tetapi karena temperatur planet itu sangat rendah, dia pun perlahan-lahan membeku. Stasiun di bumi telah memutuskan kalau Shepard pun juga gugur karena temperatur yang ekstrim. Alice kemudian memerintahkan Whitney untuk tidak menyampaikan berita ini kepada publik supaya tidak terjadi kekacauan, tetapi Whitney marah, karena prajurit tersebut layak untuk mendapatkan kehormatan terakhir. Akhirnya mereka berkompromi, dan hanya mengabarkan kematian perwakilan tersebut kepada keluarga masing-masing. Keluarga Shepard mengadakan upacara pemakaman yang hanya dihadiri oleh mereka sendiri. Dan kematian Shepard merupakan pupusnya harapan manusia untuk selamat. Salah satu alien tersebut kemudian membuka topeng pemimpinnya, dan ternyata dia adalah Shepard. Shepard telah berhasil menemukan alien dan mengantar mereka ke bumi, tetapi dia sedikit terlambat. Komputer itu menyimpan banyak memori dan pesan yang ditinggalkan untuk Shepard, dan Shepard pun meminta komputer untuk memutar semuanya. Di akhir cerita, dia menatap layar sambil menangis melihat video di mana dia memeluk keluarganya untuk terakhir kalinya.